Shalom, puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Di dalam doa pagi dan malam, tidak henti-hentinya kita tahu bahwa Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu mendengarkan segala keluh kesah, segala persoalan, segala seruan kita kepada Tuhan, segala pergumulan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita lagi berkeluh kesah kepada sesama kita karena mereka punya pergumulan masing-masing. Mari kita utarakan segala persoalan kita kepada Tuhan karena Dia yang memperhatikan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan hingga hari ini kami boleh membangun hubungan dengan Tuhan di dalam doa kami. Kiranya Tuhan Kau tambahi iman kami supaya doa kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biar kami berdoa untuk saudara kami, keluarga, mungkin anak orang tua kami Tuhan, mungkin dalam pergumulan kami juga, dalam pekerjaan rumah tangga, kesehatan kami, juga dalam karir, studi, bahkan untuk kesehatan kami. Jika ada di antara kami yang sakit Tuhan, ulurkan tangan-Mu, supaya kami menjadi pulih dan sembuh. Juga jika ada yang punya masalah persoalan, Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kelegaan, damai sejahtera, dan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Kita akan melihat dalam kitab Mazmur pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat 9. Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah mengajar aku dalam kemanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu segala pergumulan setiap orang yang ada di muka bumi, tidak terlepas juga dari penulis atau kitab Mazmur ini, yaitu Raja Daud. Raja Daud kita tahu dipilih Tuhan dan diurapi oleh Samuel juga. Tetapi apa yang terjadi? Dia harus melewati masa-masa sulit. Sampai dia katakan bahwa lawannya begitu banyak. Orang menyakiti hatinya begitu banyak. Sampai dia sudah menderita sekali. Namun dia tahu bahwa segala doanya dan segala permohonannya itu didengar oleh Tuhan. Kita tidak perlu melihat masalah yang kita hadapin. Kita tidak perlu melihat berapa banyak musuh yang mengepung kita. Kita tidak perlu lagi menghitung berapa banyak orang mencaci, coba menipu kita atau memfitnah kita, bahkan memusuhi kita. Yang pasti kita harus tahu apakah doa dan permohonan kita dijawab oleh Tuhan. Kadang-kadang kita hanya melihat persoalan-persoalan di luar. Kita lupa untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Yang paling penting di sini, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, supaya segala doa dan permohonan kita itu berkenan. Walaupun musuh itu begitu banyak, persoalan begitu membanjiri kita, bahkan mungkin sakit penyakit ada pada kita, selama kita hubungan kita dengan Tuhan itu baik, dan permohonan dan doa kita itu dikabulkan, saya yakin saudara, kita tidak perlu lagi masalah takut dengan persoalan-persoalan seperti itu. Di setiap orang-orang yang percaya Tuhan, pasti imannya itu ada ujian. Sehingga dikatakan bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi seseorang yang punya iman, percaya pada Tuhan, itu melewati ujian-ujian. Ketika ujian-ujian itu terjadi, menghasilkan ketekunan. Demikian Daud, dia punya iman.
Akhirnya dia percaya kalau dia diangkat akan menjadi raja. Tetapi melewati ujian-ujian itu, supaya iman itu sudah teruji dan menghasilkan ketekunan. Tidak sedikit orang, saudara, yang mempunyai iman, tetapi tidak mau imannya diuji, sehingga tidak menghasilkan ketekunan-ketekunan itu. Ya, puji Tuhan kalau kita sekarang mau belajar tentang firman Tuhan. Kita lihat lagi ayat yang ketiga, sangat luar biasa sekali. Dan jiwaku sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan berapa lama lagi? Dan dikatakan juga, jiwanya terkejut berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama? Seakan-akan saudara bahwa persoalannya itu begitu mendesak. Tetapi Tuhan masih menanti. Menanti apa saudara? Menanti kita datang kepada Tuhan. Menyerahkan segala perkara persoalan kita datang kepada Tuhan. Saya teringat akan segala persoalan yang dulu pernah saya hadapin saudara. Ketika saya punya persoalan yang begitu besar sekali, masalah yang sulit sekali, tantangan begitu sulit, urusan pengadilan, saudara, saya berdoa, saya pikir cuma 3 hari, seperti Yunus, tidak bisa, ternyata 4 hari, tidak bisa, saya pikir 3 tahun, nggak bisa, 4 tahun, nggak bisa, saya pikir seperti Lazarus dibangunkan pada hari keempat, enggak, Tuhan punya waktu sendiri. Namun itu indah pada waktunya. Di tengah kesulitan selama 4-5 tahun itu, sekitar itu saudara, ternyata saya baru mengerti, itulah ujian terhadap iman saya. Sehingga menghasilkan ketekunan, kegigihan, keulatan. Jadi di sini tumbuhlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang memang betul-betul sudah teruji. Ada seorang yang sakit, yang datang, saudara, datang kepada saya, dan dia minta didoakan. Padahal saya sendiri juga sakit saat itu. Punggung saya begitu sakit sekali. Karena saat itu saya baru punya anak. Dan setiap malam, pagi saya itu gendong. Mungkin cara gendongnya salah. Sehingga punggung ini saudara mungkin ada otot atau sarafnya sedikit terjepit. Sakit sekali, 1-2 tahun sakit sekali. Ada orang ngomong ke dokter, suruh. Ada juga yang ngomong supaya saya ini operasi, tetapi saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap datang ke rumah sakit mendoakan orang lain, padahal saya sakit. Setiap kali saya pergi 1,5 jam, saya pulang, saya langsung tidur, tergeletak. Saya bilang, Tuhan, saya doain orang sembuh kok saya enggak. Itu terus berulang-ulang. Namun berjalannya waktu, akhirnya saya juga sembuh. Itu bukan 1 tahun, itu 7 tahun, saudara. Tiba-tiba sembuh sendiri. Nah, di sini saya melihat kenapa Tuhan izinkan begitu. Itulah namanya ujian iman. Kalau kita tenang-tenang, kalau kita nggak ada masalah, kita disuruh pergi mungkin mudah. Tapi kalau kita ada urusan, kalau toko kita rame, mungkin juga kalau kita sakit, terus kita sibuk, terus Tuhan suruh kita ke satu tempat untuk melayani. Tentu kita nggak mampu. Tetapi itulah ujian iman. Berarti iman itu kalau kita percaya kepada Tuhan, harus ada ujian. Sama dengan sekolah ada ujian. Oleh karena itu kalau hari ini kita terbaring sakit, kalau ada begitu banyak musuh yang menghadang kita, ada persoalan yang seperti gunung, seperti air membanjiri hidup kita, saudara yang dikasihi Tuhan, ingat satu hal, bangun hubungan kita dengan Tuhan, karena Dia tempat perlindungan. Bangun hubungan kita dengan Tuhan, terus biar iman kita itu teruji, sehingga menghasilkan ketekunan. Bangun terus, maka segala doa dan permohonan kita itu selalu terkabul oleh Tuhan. Nah, disinilah letaknya satu rahasia. Bukan banyaknya musuh, banyaknya persoalan yang menghancurkan kita. Tetapi saudara, yang paling bisa menghancurkan kita adalah jika doa dan permohonan kita tidak terkabulkan. Walaupun musuh itu begitu banyak, persoalan begitu banyak. Namun, kalau doa dan permohonan kita itu selalu terkabul, hubungan kita dengan Tuhan selalu akrab, itu sudah tidak lagi ada masalah. Jadi di sini kita perlu merenungkan kembali. Ayo melalui program doa ini kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan satu gerakan doa, satu rutinitas, tetapi satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Supaya segala persoalan saudara, air mata saudara yang membanjiri ketika engkau tidur, karena begitu banyak persoalan, tapi Tuhan akan tampung di kirbatnya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya memberkati firman-Mu yang indah ini.
supaya setiap kami Tuhan boleh membangun hubungan dengan Tuhan, supaya doa dan permohonan kami Tuhan supaya selalu ada di hadirat Tuhan, selalu bisa dikabulkan dan Engkau mendengarkan, sehingga kami tidak pernah takut dengan persoalan yang kami hadapin, dengan musuh yang membanjiri, walaupun air mata kami membasahi tempat tidur kami, tetapi selama Engkau dekat dengan kami, selama Engkau menyendengkan telingamu kepada kami, selama Engkau mau mengabulkan doa kami, oh Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Itulah Tuhan yang kami kehendaki, kami tidak akan goyah, kami tidak takut lagi. Saudara yang kasih Tuhan, jika Engkau punya masalah, kesesakan, air matamu membanjiri tempat tidurmu, Engkau mengalami kesedihan, Engkau mengalami tantangan begitu berat, perjalanan hidupmu sangat sulit, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika Engkau sakit, Engkau ingin sembuh, tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit. Demi nama Yesus Kristus, biar mujizat itu terjadi, biar kelepasan pemulihan itu terjadi, biar kesembuhan itu terjadi dalam nama Yesus. Biar hubungan engkau, biar permohonan dan doamu dikabulkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, jikalau saudara masih membutuhkan konseling atau doa, silakan hubungi dengan nomor-nomor handphone yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. God bless.